Materi yang pertama adalah sistem operasional perbankan syariah. Dalam pandangan syariah, uang itu bukan merupakan suatu komoditi, melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis atau economic add value. Tanpa pertambahan nilai bertentangan dengan perbankan berbasis bunga, di mana uang dapat mengembangbiakkan uang, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Waktu adalah faktor utamanya. Sedangkan pandangan syariah, uang hanya akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi real atau tanggap ekonomi activities. Dengan demikian, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya adalah lebih sebagai partner ketimbang sebagai leader atau borrower seperti halnya pada bank konvensional. Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang menyewakan atau lessor. Hal ini bisa dilakukan secara langsung, di mana bank mempunyai ekspertis untuk bertindak sebagai perusahaan dagang atau trading house, atau secara tidak langsung dengan cara bertindak sebagai agen bagi nasabahnya. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dasar atau primary economic activities, baik secara langsung atau dengan melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri, atau sewa menyewa dan lain-lain. Atau secara tidak langsung, bertindak sebagai investment company, yaitu melakukan penyertaan modal pada unit-unit ekonomi atau bisnis. B. Konsep operasional bank syariah. Kegiatan bank syariah baik dalam penghimpunan dana atau penanaman dana maupun pemberian jasa-jasa berdasarkan petunjuk pelaksanaan kantor bank syariah Bank Indonesia 1999 adalah sebagai berikut. 1. Penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadihah dan mudharabah. A. Prinsip wadihah. Prinsip wadihah yang diterapkan adalah wadihah ya zamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadihah zamanah berbeda dengan wadihah amanah. Dalam wadihah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah ya zamanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Adapun ketentuan perbankan dalam akad wadiah. 1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. 2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya dan benar-benar terjadi. 4. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu
yaitu 1. Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah, dana deposito mudharabah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. A. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini mempertemukan simpanan khusus atau investment, di mana pemilik dana harus menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. B. Mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana usaha. Kedua, penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, prinsip jual beli atau BAI. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. A. Pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. B. Pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. C. Pembiayaan istisna. Produk istisna merupakan produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Poin kedua yaitu prinsip ijarah atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang pada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Poin ketiga yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang A. Pembiayaan musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua, poin B, pembiayaan mudharabah. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. C. Produk jasa perbankan lainnya.
Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Selanjutnya yaitu wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang atau kekuasaan dari lembaga atau seseorang atau sebagai pemberi mandat kepada pihak lain atau sebagai wakil, dalam hal ini bank, untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makfulah. Selanjutnya yaitu syaf, layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syaf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah today, tomorrow, dan spot. Yang selanjutnya yaitu khars. Khars adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, khars adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan, dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang terakhir yaitu rans. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, ran adalah jaminan hutang atau gadai. Selanjutnya adalah hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Selanjutnya adalah ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya. Antara lain, layanan penyewaan kotak simpanan atau SBD atau Safe Deposit Box. Bank mendapatkan imbalan sewa atas jasa tersebut. Dan yang terakhir adalah al-wadiyah. Akad al-wadiyah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian.